di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Kita memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Injil yang memulihkan. Bacaan hari ini diambil dari Markus 14 ayat 66 sampai dengan 72. Sebagai pengantar, di Korea ada sebuah pepatah seperti ini, tertusuk kaki oleh kapak yang dipercaya. Di Indonesia juga ada yang sama, pepatah yang sama, artinya sokong membawa reba. Ungkapan tersebut digunakan ketika kita dikhianati oleh seseorang yang kita percayai. Pengkhianatan seperti ini sering terjadi dalam kehidupan manusia. Contoh yang umum adalah terkadang kita tertipu oleh orang yang telah kita kenal baik. Mungkin kita menjaminkan uang atau orang yang kita kenal menjamin uang dengan menggunakan nama kita. Namun pada akhirnya kita tidak hanya kehilangan semuanya, tetapi juga terjebak dalam utang seumur hidup. Selain itu ada juga rasa kecewaan yang mendalam ketika kita berharap seseorang akan mendukung keputusan kita, namun kenyataannya justru sebaliknya. Di antara berbagai jenis penderitaan yang dirasakan manusia, salah satu penderitaan psikologis yang paling besar dan menyakitkan adalah rasa sakit yang tumpul akibat pengkhianatan. Oleh karena itu, pengkhianatan sering menjadi tema utama dalam episode film atau drama. Pengkhianatan muncul dalam berbagai bentuk dan sering berujung pada kemarahan, dendam yang akhirnya menghancurkan hubungan dan kehidupan manusia. Ini menunjukkan bahwa pengkhianatan adalah situasi yang paling ingin dihindari oleh manusia. Namun dalam teks hari ini, Markus pasal 14, kita melihat bahwa Yesus menghadapi pengkhianatan berulang kali. Yesus datang ke dunia dalam tubuh manusia untuk membebaskan manusia dari masalah Kejadian pasal 3, yaitu memberontakkan terhadap perjanjian Allah yang mengakibatkan manusia terpisah dari Allah, hidup dalam dosa dan kutuk, serta diperbudak oleh setan dengan nasib yang tak terelakkan menuju kehancuran abadi. Cara Allah, metode Allah menetapkan pembebasan dari rohani ini adalah melalui penebusan dan penyaliban Yesus Kristus. Yesus memikul salib dan dengan darahnya yang tercurah, ia menyucikan manusia dari dosa dan membuka jalan bagi kita untuk bertemu kembali dengan Tuhan. Kematian di kayu salib adalah salah satu bentuk kematian paling menyakitkan yang bisa dialami manusia pada masa itu. Sebelum menghadapi kematian penebusan tersebut, Yesus berdoa dengan berkeringat dan bercucuran darah di Taman Getsemania. Setelah sepenuhnya memahami bahwa jalan salib adalah kehendak Allah, lalu dengan berani ia menjalani jalan tersebut. Setelah menyelesaikan doanya, Yesus berkata,
bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Pada saat itu, salah satu dari 12 muridnya, Yudas Iskariot, datang bersama dengan sekelompok orang yang dikirim oleh para pemimpin Yahudi untuk menangkap Yesus. Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot yang telah bersamanya selama 3 tahun, yang menghadapinya hidup dan mati serta berbagi suka dan duka bersama. Namun pengkhianatan ini bukan hanya dilakukan oleh Yudas Iskariot saja. Dalam ayat 50 dari teks hari ini dikatakan bahwa lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Betapa besar rasa sakit yang dirasakan Yesus ketika murid-murid yang dikasihinya semuanya mengkhianatinya. Markus membandingkan kedua murid utama di antara mereka. Yang pertama Yudas Iskariot dan kedua Petrus. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus dengan menjualnya, dan Petrus yang meskipun dengan tegas bersumpah tidak akan pernah meninggalkan Yesus apapun yang terjadi, pada akhirnya melarikan diri dan meninggalkannya. Kedua murid ini sama-sama mengkhianati Yesus meskipun caranya berbeda, namun hasil dari pengkhianatan mereka sangat berbeda. Sebagai manusia yang memiliki kelemahan daging, kita selalu bisa melakukan kesalahan dan kegagalan. Sekarang pun kita mungkin hidup dengan cara yang menyakiti hati Yesus, karena kita adalah makhluk yang lemah. Namun tindakan setelahnya itu lebih penting. Apakah kita akan berjalan di jalan menuju kehancuran abadi, ataukah kita akan berbalik dan berjalan di jalan menuju kehidupan kekal? Apakah kita akan mengalami Injil yang memulihkan sebagaimana judul khotbah hari ini atau tidak? Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengalami kehidupan yang berbukti, yang melampaui keterbatasan dan ketidakmampuan, serta merasakan kuasa sejati dari Injil melalui teks hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah Yudas Iskariot yang berakhir dengan kegagalan. Dalam ayat 43 sampai dengan 45, waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Ini adalah bagian di mana Yudas Iskariot melalui persekongkolan dengan imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua merencanakan dan melaksanakan penangkapan Yesus. Yudas menunjukkan bahwa orang yang ia cium adalah Yesus, sehingga mereka bisa menangkapnya. Akhirnya melalui ciuman pengkhianatan Yudas berperan penting dalam penangkapan Yesus. Jadi mengapa Yudas Iskariot mengkhianati Yesus? Singkatnya, Yudas gagal mengenali bahwa Yesus adalah Kristus. Dia tidak bisa melihat intisari rohani. Sama seperti kebanyakan orang Israel, Yudas menganggap Yesus sebagai Mesias politik. Dia mengharapkan Yesus sebagai pembebas politik yang akan membebaskan Israel dari penindasan Romawi. Namun ketika situasinya tidak sesuai dengan harapannya, Yudas mengkhianati Yesus dengan menjualnya seharga 30 keping perak. Bukan hanya orang yang tidak percaya, tetapi banyak juga yang datang ke gereja dengan pikiran yang sama seperti Yudas. Mereka salah mengira bahwa kekristenan adalah tentang melakukan perbuatan baik, memberi sedekah, pelayanan, atau kegiatan sosial. Hal-hal ini bukanlah sebuah keburukan. Itu adalah hal yang memang kita harus lakukan. Namun, inti dari kekristenan bukanlah hal-hal tersebut.
Intisari dari kekristenan adalah memberikan hidup kepada mereka untuk memperoleh hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Ini adalah kabar baik yang disebut sebagai Injil. Datang ke gereja tanpa memahami esensi ini tidak ada bedanya dengan pergi ke masjid atau pergi ke kuil. Yudas Iskariot yang tidak melalui dengan benar secara rohani juga memiliki akhir yang tragis. Dalam Matius pasal 27, Yudas setelah menjual Yesus merasa bersalah dan mengembalikan 30 keping perak, namun akhirnya ia membunuh dirinya. Dari sini kita harus memperhatikan bahwa ada alasan mendasar mengapa kehidupan Yudas berakhir dengan kegagalan. Alasan utamanya bukanlah karena dia merasa bersalah, tetapi karena dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Yudas tidak hancur karena dosanya, tetapi karena dia tidak berbalik dari dosa tersebut. Pertobatan bukan hanya tentang menyadari kesalahan, tetapi juga berbalik arah 180 derajat. Dalam bahasa Yunani, pertobatan disebut metanoeo yang berarti menyesali kesalahan sebelumnya dan memperbaikinya. Tidak cukup hanya merasa bersalah, kita harus kembali kepada Allah. Yudas terus merasa bersalah tetapi dia tidak berbalik. Yudas menyesal tetapi dia tidak bertobat. Yudas seharusnya datang ke hadapan Tuhan, bukan imam-imam kepala. Dalam kehidupan beriman kita harus selalu berusaha mengubah pemikiran yang berpusat pada diri sendiri menjadi pemikiran yang berpusat pada Tuhan. Ingatlah, pemikiran yang berpusat pada diri sendiri membawa kegagalan dan kebinasaan kekal. Khususnya kita mungkin berpikir bahwa segala sesuatu akan berakhir saat kita mati. Tetapi kenyataannya tidak sama seperti begitu. Dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Kematian bukanlah akhir. Kita tidak boleh menjalani kehidupan yang hanya penuh penyesalan seperti Yudas. Kita harus berbalik dan datang kepada Tuhan. Maka itulah Injil. Kehidupan beriman bukan tentang berpusat pada diri kita sendiri, tetapi berpusat pada Tuhan. Jika kita menjalani kehidupan beriman berdasarkan firman Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Seorang bapak gereja awal dan pengkhotbah terkenal yang dijuluki mulut emas, Chrysostomus pernah berkata, sumber dari semua masalah yang kita hadapi adalah ketidaktahuan kita tentang Alkitab. Itu benar, karena kita tidak memahami firman Tuhan dengan benar, kita jatuh di hadapan masalah dan membuat pilihan yang salah. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi seorang yang berjalan di jalan rohani sesuai dengan firman Tuhan yang diproklamasikan dari mimbar dan memperluas tempat kemah saudara secara rohani maupun jasmani sehari-hari. Pokok bahasan yang kedua adalah Petrus yang menempuh jalan pemulihan. Dalam ayat 46 sampai dengan 47, maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ketika Yudas Iskariot mencium Yesus sebagai tanda pengkhianatan, orang-orang yang datang bersamanya langsung menangkap Yesus. Saat itu salah satu dari orang-orang yang berada di samping Yesus menghunus pedangnya dan memotong telinga hamba imam besar. Orang itu adalah Petrus. Petrus adalah seorang yang sering bertindak gegabah. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa Petrus adalah seorang seperti laut Galilea karena dia terkadang seperti orang yang tenang tetapi tiba-tiba bisa dilanda seperti badai besar. Petrus sulit diprediksi
Dan meskipun dia mengaku setia kepada Yesus, dia juga sering tersesat. Ketika Yesus ditangkap, seperti murid-murid lainnya, Petrus juga melarikan diri. Dalam ayat 66 dan seterusnya, meskipun Petrus pernah berkata bahwa dia tidak akan mengkhianati Yesus sampai mati, dia akhirnya menyangkal Yesus 3 kali. Yesus dibawa ke rumah imam besar Kayafas dan di sana ia diadili secara tidak resmi dan melanggar hukum oleh Sanhedrin yang merupakan lembaga pengadilan tertinggi Yahudi pada masa itu. Pada masa itu, Petrus mengikuti dari kejauhan, memperhatikan apa yang terjadi. Tiba-tiba seorang hamba perempuan dari imam besar melihat Petrus dan mengatakan bahwa Petrus pernah bersama Yesus. Namun Petrus menyangkal hal tersebut. Hamba perempuan itu kemudian mengatakannya kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi Petrus sekali lagi menyangkal Yesus. Pada akhirnya orang-orang di sekitar Petrus juga mengatakan bahwa dia adalah salah satu orang yang bersama Yesus, tetapi Petrus mengutuk dan bersumpah sambil menyangkal Yesus. Di sini Petrus menunjukkan pengkhianatan yang total. Meskipun Petrus pernah memberikan pengakuan terbesar dalam hidupnya dengan berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia menunjukkan sikap pengecut dengan pengkhianatan Yesus di hadapan seorang hamba perempuan. Petrus belum menjadi seorang dewasa secara rohani. Meskipun Yesus telah meminta Petrus untuk berjaga-jaga dan berdoa, tetapi dia tidak melakukannya. Jika kita tidak berdoa pada saat yang tepat, kita akan jatuh ke dalam keadaan tidak peka secara rohani. Namun hal yang menggembirakan adalah bahwa Petrus tidak seperti Yudas Iskariot. Akhirnya masuk dalam jalan pemulihan. Dalam ayat 72, pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Meskipun Petrus menyangkal Yesus dan bahkan mengutuk, tetapi dia bertobat dengan menangis. Dalam Matius 26 ayat 75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menangis dengan sangat sedih. Petrus mengingat kata-kata Yesus dan meneteskan air mata penyesalan. Itu adalah momen di mana dirinya yang sombong dan percaya diri dihancurkan. Hidup yang berpusat pada diri sendiri, kesombongan dan keyakinan bahwa dia bisa melakukan segalanya dengan kekuatan sendiri, mulai runtuh. Petrus akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar membutuhkan Yesus Kristus. Kita semua memerlukan Yesus Kristus. Amin. Inilah sebabnya mengapa kehidupan seperti yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 20 sangat penting. Dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anaknya yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Penting bagi kita untuk menjalani kehidupan yang mengalami kepenuhan Kristus dalam diri kita, hidup yang selalu berpusat pada Yesus Kristus. Melalui pertobatan, Petrus mengalami penghancuran diri dan setelah kebangkitan Yesus, ia menerima pemulihan di dalam hatinya. Petrus akhirnya menjadi penginjil yang benar, bahkan disalibkan terbalik sebagai martir. Saudara-saudara yang terkasih, masa lalu tidaklah penting. Yang penting adalah masa kini dan masa depan. Dalam Lukas 22 ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku.
Ketika Petrus menyangkal Yesus, Yesus sedang memandangnya. Percayalah bahwa Yesus mengetahui kelemahan kita dan selalu menjaga dan melindungi kita. Percayalah bahwa Roh Kudus di dalam diri kita mengetahui kelemahan kita dan berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus agar seluruh jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia dapat mengalami rahasia rohani 24, 25, dan kekekalan, dan menjalani kehidupan iman yang kuat dan penuh semangat seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan sayapnya. Sebagai kesimpulan, film Oppenheimer adalah kisah tentang seorang ilmuwan bertanggung jawab yang memegang peran utama dalam pembuatan bom atom di Amerika Serikat. Oppenheimer memimpin proyek pengembangan senjata nuklir bersama para ilmuwan terhebat pada masanya, dengan tujuan mendahului Jerman Nazi dalam menciptakan senjata nuklir. Pada akhirnya bom atom berhasil diciptakan. Namun Jerman Nazi sudah menyerah dan Hitler telah bunuh diri sehingga bom ini tidak digunakan terhadap mereka. Tetapi ketika Jepang terus melakukan perlawanan, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah dengan segera. Daya hancur bom atom begitu dahsyat hingga menyebabkan Jepang segera seketika ketika bom meledak di ketinggian 570 meter di atas Hiroshima, 70% kota hancur dan 145.000 orang tewas. Di Nagasaki, 70.000 orang tewas dalam pengeboman berikutnya. Pada penyintas mengalami luka bakar parah dan terpapar radiasi. Radiasi bom atom mampu menembus tubuh manusia dan menghancurkan sel-sel dengan hanya sekali terpapar. Radiasi ini juga menyebabkan cacat genetik yang mengerikan pada keturunan mereka. Mengapa saya menceritakan hal ini? Jadi radiasi yang diciptakan manusia saja bisa begitu kuat hingga mempengaruhi korban langsung dan keturunannya. Betapa lebih dahsyatnya pengaruh dari radiasi rohani, yaitu cahaya Injil yang berasal dari hikmat Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa terhadap seseorang yang tersentuh olehnya bahkan hanya sekali. Setan sangat menyadari kenyataan rohani ini sehingga dia terus berusaha untuk menghalangi terang Injil yang kudus ini agar tidak sampai kepada orang-orang yang tidak percaya. Rasul Paulus dengan tepat mengungkapkan hal ini dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibuatkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara-saudara seiman, bom atom menghancurkan kehidupan manusia, tetapi cahaya Injil adalah terang kehidupan yang memulihkan kehidupan kita sepenuhnya. Bukan hanya kita harus menerima pancaran cahaya Injil ini, tetapi juga kita hanya memancarkannya kepada orang lain. Inilah alasan keberadaan kita. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus agar setiap jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia menjadi murid-murid Kristus yang mutlak, yang memancarkan terang Injil tentang kemuliaan Kristus kepada daerah, bangsa, 237 bangsa dan 5.000 suku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Trinitas yang mengeluarkan kami dari kutukan kebinasaan maut, latar belakang neraka dan kendali setan. Kiranya kami dapat mengikuti firman mimbar dan dapat menjadi saksi penggenapan firman mimbar di tengah rangka kami masing-masing. Kiranya kami menyadari Injil sejati yang memulihkan segalanya dan memberitakan Injil kepada keluarga, kenalan, kerabat, suku bangsa kami yang belum mengenal bahwa Yesus adalah Kristus.
Kami mengaku bahwa kami adalah orang yang lelah, tetapi kami bertobat dari kesalahan kami dengan sungguh-sungguh dan ingin berbalik lagi kepada Tuhan setiap saat ketika kami menjadi gagal. Karena Tuhan yang penuh kasih dan mengetahui kami selalu menerima kami dan menolong kami dan melindungi kami agar kami dapat berdiri lagi dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menaruh hikmat dan kebijaksanaan kepada kami untuk mengambil pikiran-Mu, bukan pikiranku. Kiranya kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu, karena kami adalah ciptaan, wakil penguasa, dan hamba-Mu. Kami berterima kasih atas segalanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.